Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa khususun lil Imam al-Alim al-Alama Syekh Syarifuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Kita bersama-sama di hari yang penuh berkah ini senantiasa diberikan taufik serta hidayah dan inayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar bersama. Semoga nikmat yang telah diberikan ini terus bertambah dan bertambah, dan semoga amalan kita, amalan yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan menjadi amalan yang makbulan, amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah, sehingga akhirnya memberikan kemaslahatan, kemanfaatan dan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, khususnya yang mendengarkan, yang ikut ngaji bersama, yang ikut belajar bersama, marilah kita tata niat kita, semoga betul-betul lillah, karena Allah, karena betul-betul ingin berdakwah semampu dan sebisa kita melalui belajar bersama ini. Sebagaimana biasanya, nanti di awal saya akan membacakan dengan menggunakan makna bahasa Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan makna bahasa Indonesia. Semoga panjenengan semua, khususnya yang mendengarkan, bisa memahami, bisa mengerti apa yang akan saya sampaikan, akan saya bacakan, sehingga betul-betul memberikan kemanfaatan, memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan panjenengan semua, dan khususnya bagi panjenengan yang mungkin lebih paham dari apa yang saya sampaikan. Sudilah kiranya untuk membantu saya dalam membenahi atau mengkoreksi apa yang saya sampaikan, sehingga akhirnya apa yang kita amalkan ini betul-betul diridhoi oleh Allah dan betul-betul manfaat bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qalu tawi dawai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innamal a'malu binniyat. Tetes dawuhipun Kanjeng Nabi, hadis teng inggil nggih di atas menika hadis innamal a'malu binniyat, iku aroda ngarepake sapa Kanjeng Nabi biya kelawan innamal a'malu binniyat, biya kelawan hadis a'mal taati, ngarepake ing pira-pira amal taat, duna a'malil mubahati, dudu utawa ora pira-pira amal perkara kang mubah. Kala ngendika sapa Al Haris, Imam Haris Al Muhasibi,
Al ikhlasu tawi ikhlas itu iku la yadkhulu ora manjing apa ikhlas fi mubahin ing dalam perkara kang mubah. Li anna krana tasune ikhlas iku yastamilu mengku apa ikhlas ngala kurbatin ing atase ibadah ngeparek ila kurbatin iki teng dhuwuripun enten panganipun nggih rujukipun maksudipun wala yu'adilan ora nekake apa ikhlas ila kurbatin maring perkara maring ngeparek ngoten nggih. Karof ilbunyani kaya nglurake pira-pira bangunan lali gordin ora krana sejo bal li gordil rawanati balik krana sejo kang komprong. Amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana sapa Amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana apa ikhlas iku li gordin krana sejo kalmasajidi kaya pira-pira bangunan masjid kalmasajidi krana pira-pira masjid wal qanatiri lan pira-pira kantor wal irbati lan pira-pira pondok kaya kuno mangko ana apa urut iku mustahiban kang den sunake kala ngendika sapa al haris Kala ngendika sapa al haris wala ikhlas lan ora ana ikhlas iku maujud fi muharramin ing dalem perkara kang den haramake wala makruhin lan perkara kang den makruhake kaman kaya wong yang guru kang ningali sapa man ilama maring barang layak hilu kang ora halal lau kedune man apa anadru ningali ilahi maring ma wa azmulan yono sapa man anau temsune man iku yang duru ningali sapa man ilahi maring ma Ilya tafakkara krana angen-angen sapa man fisun ilahi ing dalem gaweane Gusti Allah taala kan nadri kaya ningali ilal amrida maring wong lanang nom kang bagus wa ada utawi nadri iku la ikhlas ora ana ikhlas iku maujud fi ing dalem ada bala kurbata balik ora ana ibadah iku maujud albitata hale mesti. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, sekali lagi apa yang kita pelajari ini, belajar bersama kita ini meneruskan dari apa yang telah kita pelajari kemarin dari penjelasan hadis 1, hadis innamal a'malu binniyat. Kemarin kita telah pelajari bersama dan telah kita ketahui sesuatu yang dibutuhkan oleh musalli atau seorang yang sholat yang dijelaskan oleh Imam Al-Murzabani bahwa ada 4 adab agar sholatnya diterima. Dan kali ini kita lanjutkan belajar bersama kita hari ini, yaitu qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat arada bi a'malat ta'at duna a'malil mubahat, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis innamal a'malu binniyat, di hadis innamal a'malu binniyat yang dikehendaki di situ adalah amalan yang menuju taat. Duna a'malil mubahat, bukan amalan yang dimubahkan. Sekali lagi, yang dikehendaki dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat di situ. Yang dikehendaki adalah amalan, setiap amalan yang bisa menuju taat, bukan amalan yang dimubahkan atau diperbolehkan. Qala al-Haris al-Muhasibi,
al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin. Imam Al-Haris Al-Muhasibi berkata bahwa ikhlas itu tidak masuk di dalamnya, yaitu sesuatu yang mubah. Sekali lagi, sesuatu yang mubah itu tidak termasuk ikhlas. Tidak termasuk di dalam ikhlas. Kenapa? Li'annau yastamilu ala kurbah. Karena ikhlas itu mengandung sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ikhlas itu sesuatu perkara yang bisa mendekatkan, atau sekali lagi ikhlas itu mengandung sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sesuatu yang mubah itu layu addi ila kurbah, tidak bisa mendekatkan atau mendatangkan pada kurbah atau pendekatan diri pada Allah. Ngeparek maring Allah, mendekatkan diri pada Allah, tidak bisa. Saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Karof il bunyani, di sini dicontohkan. Karof il bunyani la li ghardin bal li ghardil ru'unati. Sebagaimana mendirikan sebuah bangunan. Jadi ini dicontohkan, sesuatu yang mubah itu sebagaimana mendirikan bangunan. Ini tidak sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi memang kebutuhan seseorang itu, atau karena pusing tidak punya kepeningan, karena pening tidak punya tempat tinggal, akhirnya membangun rumah agar punya tempat tinggal. Hal yang seperti ini tidak bisa masuk dalam kategori ikhlas, karena dia memang membutuhkan hal tersebut. Karena dia memang itu sesuatu yang dia biasanya atau umumnya orang punya. Jadi sekali lagi, membuat rumah itu tidak termasuk dalam kategori ikhlas. Jadi tidak masuk ikhlas. Ama idza kana li ghardil kamasjid wal qanatiri wal irbati fayakun mustahiban. Berbeda dengan membangun masjid, kantor, pondok. Maka hal-hal seperti ini termasuk mustahiban, termasuk sesuatu yang disunahkan. Maka bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sesuatu yang memang disunahkan. Kalau membangun rumah itu yang dimubahkan, bukan sunnah. Hukumnya mubah, boleh dilakukan, boleh, tidak boleh. Buat rumah boleh, tidak boleh. Tapi kebanyakan buat rumah itu karena pusing kalau tidak punya rumah sendiri, masih ikut moro tua, moro sepuh, marat nopo niku maratua. Mulai pusing, akhirnya buat rumah sendiri. Dan yang seperti itu dihukumi mubah, tapi tidak bisa dikategorikan masuk ikhlas napa mboten ikhlas, tidak. Karena kategorinya sesuatu yang mubah. Berbeda dengan membangun masjid. Kalau ikut bangun masjid itu hukumnya sunnah. Bangun kantor, bangun pondok itu hukumnya sunnah, disunahkan. Dan hal yang seperti ini bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bisa, jadi ikhlas tidaknya bisa masuk. Bisa dikategorikan ikhlas ataupun tidak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Qala wala ikhlasu fi muharramin wala makruhin. Kemudian dilanjutkan. Imam Al-Haris Al-Muhasibi berkata, tidak ada ikhlas dalam sesuatu perkara yang diharamkan, dan juga tidak ada ikhlas
dalam sesuatu perkara yang dimakruhkan. Jadi sekali lagi, ikhlas dalam perkara yang diharamkan itu tidak ada, tidak mungkin ada. Maling pitik ikhlas, atau mencuri ayam ikhlas, tidak ada. Mencuri ayam yang mencuri haram, maka haram hukumnya. Sesuatu yang haram itu tidak mungkin ikhlas, tidak mungkin bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ikhlas sekali lagi itu mengandung sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, berarti ya tidak masuk di ikhlas. Mencuri ayam kok ikhlas. Atau sesuatu yang makruh, misal ngerokok. Tidak ada ngerokok itu kok terus bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada. Karena sesuatu yang makruh. Tidak ada sesuatu yang makruh ini kok terus ikut ikhlas, saya ikhlas ngerokok, tidak bisa. Karena sekali lagi, ikhlas itu mengandung sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa mawon sing makruh? Banyak. Mungkin itu salah satu contohnya. Yang haram juga banyak, yang makruh juga banyak. Kaman yang duru ila ma la yakhilu lahu an-nadru ilahi wa yasmu annahu yang duru ilahi liyatafakkaru fi sunillahi ta'ala kan nadri ilal amrida. Di sini dicontohkan sebagaimana ini contoh yang haram. Sebagaimana seorang yang melihat terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan, berarti tidak halal berarti haram, tidak halalkan. Sekali lagi, sebagaimana seorang yang melihat sesuatu yang tidak dihalalkan baginya untuk melihat sesuatu tersebut, dan dia berprasangka, yazumu, nyono, berprasangka bahwa dia melihat itu dikarenakan ya tafakkaru fi sunillah, dikarenakan ingin tafakkur, berangan-angan terhadap ciptaan Allah. Jadi melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, tapi dia itu berprasangka bahwa apa yang dia lakukan itu dikarenakan untuk tafakkur, dikarenakan untuk berangan-angan terhadap ciptaan Allah. Sebagaimana kan nadri ilal amrita, di sini contohkan melihat sesuatu atau seorang laki-laki yang bagus. Itu ada perempuan, cewek lewat, terus ada cowok ganteng lewat, terus dipelototi atau ditonton, dilihat. Tujuan melihatnya itu adalah karena ingin bertafakur, ingin berangan-angan terhadap ciptaan Allah. Ya Allah, itu kok bisa bagus, itu kok bisa ganteng sekali cowok itu. Ya Allah, ciptaanmu sungguh istimewa semisal. Maka yang seperti itu la ikhlas sofi, maka yang seperti itu tidak ada ikhlas di dalamnya. Maka tidak tergolong ikhlas. Tidak ada kok lihat cowok terus tujuannya tafakur bisunillah, berangan-angan pada ciptaan Allah, diniati kok terus ikhlas, saya ikhlas melihat ini, tidak ada. Bala kurbata bittata, bahkan hal yang seperti itu tidak bisa mendekatkan. Pasti di sini dipastikan tidak bisa untuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai, sekali lagi semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak ikhlas. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlis. Karena ternyata di sini sulit ya saudara-saudara. Jadi ikhlas itu memang betul-betul sulit. Tapi sesulit apapun ikhlas itu, kita harus tetap berusaha. Bagaimana kita betul-betul bisa menjadi seorang yang ikhlas, seorang mukhlis,
betul-betul segala sesuatu amalan kita itu betul-betul karena lillah, hidup kita betul-betul karena Allah, ibadah kita betul-betul karena Allah. Walaupun sulit tapi kita tetap harus ikhtiar, harus berusaha semampu kita. Mampunya masih setengah-setengah ya setengah-setengah, masih sedikit ya sedikit. Kalau sudah mampu banyak ya banyak, semampu kita. Yang penting kita berusaha dan jangan putus asa. Karena sekali lagi ikhlas tidak itu sebetulnya yang menilai, hanya yang tahu hanya diri kita dan Allah. Tidak usah mendengarkan apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah ingin dinilai orang lain. Tidak usah ingin dipuji oleh orang lain. Karena sekali lagi alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, mungkin belajar bersama kita hari ini kita cukupi sekian. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita bisa menjadi manusia pilihan, manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa melakukan walaupun sedikit amalan, tapi bisa melakukan dengan ikhlas. Insya Allah sesedikit apapun amalan kita akan tetap ada nilainya. Karena sesuatu yang banyak itu bermula dari sedikit. Sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama menjadi bukit. Jadi semampu kita, sebisa kita, yang penting tidak putus asa. Karena pengampunan Allah itu cukuplah besar, cukuplah lebar. Allah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Jadi tidak usah putus asa akan semua dosa-dosa kita. Akan tapi kita tetap berusaha, harus tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik dan terbaik semampu kita. Sekali lagi, semampu kita, sebisa kita. Sekian awal akhir, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga besok kita bisa belajar bersama kembali, bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.